Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lilik Endang Surati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut. Di sini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana pengambilan keputusan ketika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Bapak. Selamat pagi. Oke. Mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktu Bapak. Ya, sama-sama. Apa-apa. Adapun kedatangan saya di sini, saya bertugas untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang berkenaan dengan pengambilan keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan. Saya ingin bertanya dulu Bapak. Silakan. Oke. Pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama yaitu tentang pengambilan keputusan dilema etika. Tentunya pasti Bapak pernah mengalami dua kasus tentang dilema etika tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus tersebut masuk dalam dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oke, terima kasih Ibu Lilik. Selaku saya sebagai kepala sekolah, dengan adanya beberapa kasus, memang harus perlu kita bedakan antara dilema sama rujukan moral, ya, dilema etika tadi. Nah, kalau rujukan moral mungkin lebih mudah karena memang itu benar atau salah. Nah, sekarang di sini kan dilema etika ini kan antara benar-benar ya, sehingga kalau memang seperti itu, kalau kita analisa enak. Tetapi karena ini setelah adanya itu, misalnya seperti adanya dilema etika, maka saya perlu identifikasi. Nah, identifikasi dalam hal permasalahan atau kasus tersebut. Yang pertama memang kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling berhubungan dalam situasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Kemudian, nah, berikutnya itu adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang dengan adanya relevan dengan kasus tersebut. Dan ada beberapa yang memang mungkin perlu kita cerna, kita bawa, yang memang harus diputuskan atau dibijaksanai ya oleh kepala sekolah. Gitu. Kemudian Bapak, bagaimana cara mengatasinya jika kasus tersebut ternyata adalah dilema etika, Pak? Nah, kalau memang seperti itu, jelas dengan adanya yang tadi sudah saya sebutkan tadi, yang secara identifikasi selama dilema etika, maka yang penting pemikiran saya sendiri untuk sekolah, untuk kebersamaan, yaitu bagaimana keputusan nanti itu adalah untuk kebermanfaatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kepentingan untuk orang banyak, yaitu tentunya oleh warga sekolah, sehingga kita perlu putuskan tentang hal dilema etika tadi, sehingga dengan adanya kebermanfaatan, kepentingan orang banyak, maka insya Allah mungkin bisa kita selesaikan dengan baik. Tetapi terakhir memberikan motivasi pada hal kedua atau yang adanya terjadinya dilema. Jadi lebih kita melihat kemanfaatnya, ya, kemanfaatannya, sehingga bisa dari manfaat tadi bisa lebih memudahkan kita untuk mengambil keputusan tadi. Ditambah satu lagi tentang untuk kepentingan orang banyak. Nah, gitu. Kemudian Bapak, bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan, atau adakah langkah-langkah ketika menghadapi dua kasus yang sama-sama baik tersebut, Pak? Dengan adanya kebermanfaatan, kemudian untuk kepentingan orang banyak,
kepentingan orang banyak, maka saya memerlukan adanya kerjasama. Nah, agar kiranya supaya permasalahan atau kalau boleh bilang itu dilema etika tadi, maka saya akan ajak, ya, saya akan ajak salah satunya misalnya tentang wakil kepala sekolah, kawan-kawan guru, bagaimana dengan adanya ini. Jadi kami kumpulkan siapa-siapa yang kami kumpulkan fakta-fakta ya, fakta-fakta yang relevan, sehingga kami perlu masukan-masukan agar kiranya saya bisa memutuskan menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Nah, gitu. Jadi kerjasama Pak. Betul, ya, terutama dari kerjasama itu nanti dari fakta-fakta yang dikumpulkan diputuskanlah secara bersama. Dan itu merupakan cara yang efektif nih Pak, ya, untuk mengambil keputusan tadi. Ya. Kemudian Bapak, tantangan apa yang pernah Bapak alami dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, jadi tantangannya, kalau tantangan ini dilema sebuah dilema etika, atau misalnya kasus dilema etika itu ada diantaranya ada yang besar dan kecil. Nah, kalau memang yang kecil mungkin enak saja, tapi kalau yang besar itu mungkin perlu tadi kerjasama. Nah, dengan adanya kerjasama kemudian kita selesaikan. Nah, tentunya pasti ada yang merasa dirugikan. Nah, kalau merasa dirugikan dalam hal ini, maka saya perlu memberikan wejangan, memberikan motivasi demi kepentingan orang banyak, kemudian kebermanfaatan daripada kasus tadi, sehingga terselesaikan dengan baik. Nah, itu. Kemudian Pak, bagaimana cara Bapak mengajak atau memahamkan warga sekolah ketika memutuskan suatu kasus atau masalah tersebut Pak? Ya. Jadi yang pertama, sebelum mungkin dengan diri saya sendiri dulu, kemudian kami bisa merapatkan, kami pertemuan bersama di sela-sela rapat tadi, kami memberikan motivasi tentang hal-hal yang mungkin kalau mungkin ada terjadi seperti hal-hal seperti itu, sehingga pemikiran kita dengan baik, tidak usah terlalu macam-macam. Kita yang penting adalah untuk sekolah, kemudian kebermanfaatan juga untuk sekolah orang banyak, kemudian kepentingannya pun juga untuk orang banyak, khususnya kepada sekolah kita. Jadi perlu adanya diskusi Pak. Iya, betul. Kemudian Pak, apakah Bapak dalam membuat keputusan itu secara spontan ataukah memerlukan waktu yang lama Pak untuk mempertimbangkannya? Ya. Jadi kadang-kala memang bisa spontan, kadang-kala bisa memerlukan waktu. Kalaupun memerlukan waktu, itu pun tidak terlalu panjang, karena memang itu sangat diperlukan untuk sesegera mungkin untuk diputuskan bersamaan. Tentunya saya perlu, yaitu tadi dengan adanya kerjasama dengan kawan-kawan yang ada di sini, dengan warga sekolah, dengan orang tua, paguyuban, dengan komite sekolah. Kalau memang sampai di situ, maka perlu kita buka tentang hal keterbukaan tadi, sehingga bisa sesegera mungkin, jangan terlalu lama, karena nanti malah bertele-tele untuk malah tambah perpanjang dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi kita harus juga panggil melihat kasus itu besar atau kecil. Betul. Walaupun itu nanti kita ketemu dengan kasus besar, juga jangan dilama-lamakan Pak. Ya, jangan dilamakan, sesegera mungkin. Sehingga nanti, tapi kita juga perlu adanya yaitu tadi kerjasama dengan orang tua, kalau memang itu perlu, paguyuban juga iya, komite sekolah, warga sekolah, masyarakat sekitar, itu kalau bisa. Semuanya harus dibuka harus kita harus. Tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi. Ini yang terakhir nih Pak. Oke, monggo silakan. Faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan gitu Pak. Yang pertama, saya keterbukaan. Ya, tidak ada A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama adalah keterbukaan.
bagi diri saya sendiri, kemudian kebermanfaatan yang kedua, yang ketiga adalah untuk kepentingan orang banyak, terus memberikan motivasi kepada kawan-kawan dengan adanya kasus dilema, karena memang betul-betul itu adalah sama-sama baik sebetulnya, hanya kita mungkin perlu hati-hati dalam rangka untuk memutuskan sebuah kasus yang tadi. Mungkin itu aja. Luar biasa Bapak, ini dari Sama-sama. penjelasan Bapak tadi. Alhamdulillah rasanya plong Pak, rasanya kok banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini yang saya ambil, dan mudah-mudahan nanti suatu saat bisa saya terapkan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sama-sama. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Mohon maaf nih Pak, banyak Iya, mengganggu sama-sama. waktunya. Iya, Oke. sama-sama. Oke. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Iya Ibu, sama-sama. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dari tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan. Iya, siap Bu. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada Bapak terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Tentunya pasti pernah mengalami 2 kasus tentang dilema etika. Lalu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus tersebut masuk dalam dilema etika atau wujudan moral? Iya. Terima kasih Ibu. Selama ini pengalaman saya bahwa dalam menghadapi 2 kasus, apakah kasus itu dilema etika atau masuk pada rujukan normal, itu nanti akan melihat kepentingan yang masuk pada kasus tersebut. Dimana kalau kasus itu sama-sama baiknya, maka akan masuk pada ranah dilema etika. Oke, lalu bagaimana cara mengatasinya Pak jika kasus tersebut adalah dilema etika? Nah, selama ini yang saya lakukan dalam menghadapi masalah tersebut, yang pertama ketika muncul kasus tersebut itu akan segera diidentifikasi, mencari cara yang lebih bagus dalam mengumpulkan teman-teman senior untuk mendapatkan tambahan pertimbangan manfaat. Karena jika masalah tersebut hanya saya pikirkan sendiri, mungkin hanya mendapatkan 2 atau 3 manfaat. Tapi jika mengumpulkan teman-teman, saya berharap bisa mendapatkan 5 bahkan sampai 7 manfaat dari kasus tersebut. Jadi di sini lebih ke arah berbasis manfaat Pak ya. Betul. Dalam pengambilan keputusannya. Betul. Kemudian bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan atau langkah-langkah ketika menghadapi 2 kasus yang sama-sama baik tersebut Pak? Untuk dalam hal ini, langkah yang saya ambil itu adalah yang pertama, saya kumpulkan rekan-rekan dulu, teman-teman guru senior, kemudian sama-sama mendengarkan kasus yang dihadapi. Selanjutnya nanti akan diidentifikasi masalah tersebut untuk mendapatkan solusi pemecahan masalahnya. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan pertimbangan regulasi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Jangan sampai nanti dalam mengambil keputusan bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kami akan berkolaborasi